Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Rahmawati Hatijah dengan NIM A1S1220005. Pada mata kuliah kali ini yaitu Manajemen Konseling di Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Afandi Yusra, SPD, MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas analisis program BK di sekolah. Hasil analisis mengenai SWOT terhadap program BK yaitu di mana dalam program BK bimbingan dan konseling di SMP itu meliputi ada layanan ada 4. Yang pertama ada layanan dasar, yang kedua layanan perminatan dan perencanaan individual, yang ketiga layanan responsif, dan yang keempat dukungan sosial. Nah, mengenai yang pertama adalah layanan dasar, di mana ada beberapa bagian. Yang pertama ada mengenai kekuatan, yaitu kelebihannya, di mana untuk mengoptimalkan penggunaan waktu pelaksanaan bimbingan klasikal bisa dioptimalkan. Lalu dalam satu sesi, konselor dapat memberikan layanan kepada beberapa siswa atau kelas sekaligus, dan juga bimbingan kelompok efektif untuk menangani permasalahan serupa secara homogen dan mendorong interaksi siswa yang lebih terbuka. Dan materi pengembangan diimplementasikan di SMP dan SMA menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa. Mengenai kelemahan dalam layanan dasar, yaitu melakukan bimbingan klasikal dengan jumlah siswa yang terlalu banyak cenderung tidak efektif, sebab dalam situasi semacam itu konselor sulit untuk memahami karakteristik masing-masing siswa. Selanjutnya, hasil dari bimbingan kelompok bisa terlambat jika konselor tidak mengikuti keahlian profesional dalam mengelompokkan karakteristik masalah konseli atau siswa yang seringkali bersifat mirip. Selanjutnya mengenai peluang dalam layanan dasar, yaitu jika bimbingan dilakukan secara klasikal dengan jumlah siswa yang cukup banyak, maka kemungkinan siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh konselor secara menyeluruh menjadi terbatas. Selanjutnya, peluang untuk pelaksanaan bimbingan kelompok di sekolah masih minim karena waktu untuk bimbingan dan konseling terbatas, terutama di sekolah. Dan yang terakhir mengenai ancaman layanan dasar, di mana siswa yang tidak fokus pada layanan yang diberikan konselor akan mengalami kecurigaan dalam konteks klasikal, dan keterbatasan waktu juga mempengaruhi siswa sehingga tidak mendapatkan secara optimal. Selanjutnya yang kedua mengenai program layanan responsif, di mana kekuatan dalam atau kelebihan dalam layanan ini, di mana pelayanan konsultasi sebagai bentuk baru dalam bimbingan dan konseling berfungsi sebagai platform bagi siswa dan orang tua untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan mereka dalam konteks konsultasi. Dan juga kelemahan dalam layanan ini yaitu dalam memberikan layanan responsif seringkali terkendala oleh jadwal umum sekolah, sehingga waktu yang dapat dialokasikan untuk layanan bimbingan dan konseling menjadi terbatas. Selanjutnya mengenai peluangnya, di mana siswa atau konselor seharusnya diberi lebih banyak kesempatan untuk menyampaikan masalah mereka kepada konselor dan mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan juga mengenai ancaman layanan responsif ini, ketidakresponsifan konselor terhadap masalah konseli dapat merusak kepercayaan konseli karena terlihat kurangnya empati dari konselor. Dan juga jika konselor tidak menggunakan strategi yang tepat dalam memberikan layanan, maka guru bimbingan dan konseling akan dianggap sebagai polisi sekolah yang hanya mencari-cari kesalahan siswa, seperti keterlibatan dalam inspeksi mendadak atau sebenarnya bukan tugas guru BK. Program yang ketiga yaitu perencanaan individual, di mana kekuatan dalam layanan ini yaitu secara prinsip konselor atau guru bimbingan konseling telah dilengkapi dengan kompetensi yang sesuai dengan bidang masing-masing sebagai konselor yang telah berusaha untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas pribadi mereka melalui partisipasi dalam pendidikan profesi konselor atau melanjutkan pendidikan tinggi dengan jalur yang masih sejalan. Dan
Selanjutnya mengenai kelemahannya, meskipun konselor telah dilengkapi dengan keterampilan dalam bidangnya, tantangan utamanya adalah bagaimana mereka memberikan layanan kepada konseli dengan profesional yang memiliki perbedaan signifikan dengan peran guru mata pelajaran. Selanjutnya mengenai peluangnya, di mana calon konselor diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan melalui pendidikan seperti pendidikan profesional konselor, magister, dokter bimbingan dan konseling, dan kreativitas konselor menjadi kunci dalam menguasai teknologi pendukung dalam layanan BK. Dan yang terakhir mengenai ancamannya, di mana jika konselor tidak memiliki kompetensi yang ditentukan mengenai kepercayaan, konseli juga kurangnya kepercayaan konseli karena layanan yang mungkin tidak profesional. Dan layanan konseli tanpa persiapan yang matang dapat menyebabkan ketidaksiapan dengan guru mata pelajaran yang mana menciptakan persepsi negatif di kalangan siswa tentang kesamaan pelayanan konselor dengan guru mata pelajaran, dimana jika konselornya tidak profesional dan tidak melakukan program-program BK, maka itu akan membuat persepsi yang negatif oleh siswa. Dan yang terakhir mengenai dukungan siswa dan mengenai kelebihannya, di mana pihak bimbingan dan konseling telah bentuk Akbin sebagai platform yang menjadi kekuatan dan wahana aspirasi dalam bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya mengenai kelemahannya, beberapa sekolah yang belum memiliki guru bimbingan dan konseling mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola proses bimbingan dan konseling, sehingga tujuan BK mungkin tidak tercapai secara optimal, terutama jika pemimpin tidak memiliki inisiatif terkait dengan bimbingan dan konseling. Selanjutnya mengenai peluangnya, keberhasilan layanan bimbingan dan konseling sangat tergantung pada kerjasama antara personil sekolah, orang tua, siswa, dan pihak yang terkait, di mana konselor memiliki peluang besar untuk menangani permasalahan siswa secara profesional ketika semua pihak yang terlibat dengan baik. Selanjutnya mengenai ancamannya, di mana jika personil di luar bimbingan dan konseling seperti kepala sekolah, wali kelas, guru, orang tua, dan pihak yang terkait tidak mendukung program bimbingan dan konseling, maka pelaksanaan program tidak akan mencapai hasil yang optimal. Nah, jika beberapa konselor tidak aktif dalam Akbin, maka mereka mungkin tertinggal informasi yang terbaru dalam bidang bimbingan dan konseling. Mengenai tindak lanjut kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi, di mana guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat memikirkan ulang keseluruhan program yang telah dilaksanakan dengan cara membuat desain ulang atau merevisi. Adapun beberapa langkahnya, yang pertama menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. Yang kedua, menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling, terutama dalam rangka perbaikan dan pengembangan. Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau yang dikembangkan dan dialokasi waktu yang telah ditentukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.